Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, hammud dunya zulmatun bil qalbi wa hammul akhirati nurun bil qalbi. Apa maksudnya? Ini perkataan Sayyidina Utsman ya, perkataan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Yang ngomong Sayyidina Utsman. Apa kata Sayyidina Utsman? Hammud dunya zulmatun bil qalbi wa hammul akhirati nurun bil qalbi. Maksudnya apa? Kata teman Syekh, al-huznu fil umuril muta'alliqati bidunya, sedih, duka pada urusan-urusan yang berkaitan dengan dunia, sara, jadilah itu kesedihan, mudhalliman, yang bisa memberikan kegelapan, fil qalbi, di dalam hati. Jadi sedih, duka karena urusan-urusan dunia itu yang membuat hati kita gelap. Orang-orang udah punya rumah, gua belum ini ya. Sedih banget gitu. Orang-orang udah ganti motor, gua belum, sedih banget kayak gitu, duka. Nggak bisa ngajak anak jalan-jalan, sedih banget gitu. Kayak kita dulu kecil, orang-orang punya baju, gua kagak. Karena dunia, kata Sayyidina Ali, malbus, mat'um, markub. Dunia itu sesuatu yang dimakan dunia. Orang-orang udah bisa beliin anaknya pizza, ngapa belum bisa mampu gitu, sedih gitu. Gelap hati Anda. Dan obsesi orang sekarang kan begitu. Termasuk kita kayaknya. Ya enggak? Pak, itu dia jalan-jalan ke Siwot. Baba lu kalau diajak jalan ke Siwot jadi sewot. Ya enggak? Dia sedih gitu, duka, ya Allah, iya ya. Orang-orang bisa, kok apa kagak ya? Kalau urusan ini sedihnya minta ampun tuh dia. Ini sedih dia. Kendaraan dia, kemudian apa lagi? Tempat tinggal dia, karena markub, mungkin markub, mat'um, malbus, pakaiannya gitu. Enggak, dia nggak perlente, orang-orang pakaiannya, sarungnya aja 5 juta. Ini sarung mana boleh dibagi mulu nih, sama pengurus musola, sama masjid. Kalau nggak itu nggak salin juga. Jadi sedih gitu, sedih. Urusan dunia dia jadi sedih. Maka kata Sayyidina Utsman, itulah yang membuat hati Anda menjadi gelap. Kalau hati gelap itu bawaannya bingung. Sebab bingung itu memang gelapnya hati. Jadi Anda yang sering bingung, ketahuilah kita jor-jorannya itu karena Anda sedih urusan dunia. Ya Allah, iya ya. Emang nggak boleh sedih urusan dunia, nggak boleh sedih. Diupayakan, diikhtiarkan. Nggak dapet redha gitu, dapat alhamdulillah. Emang nggak boleh punya dunia, boleh banget, boleh banget. Yang nggak boleh sedihnya itu, kan kalau sedih karena cinta kan. Kenapa Anda bisa sedih? Karena Anda cinta. Orang-orang punya duit, gua kagak ini ya gitu ya. Karena cinta. Dan kalau cinta Anda dipermainkan, itu cirinya cinta. Kalau kagak ada, kita sedih gitu, kangen, rindu kan. Cinta gitu kan. Maka kalau cinta itu ibarat penyakit kubur dunia itu ada dalam diri kita. Kalau ada kesedihan, ada duka gara-gara dunia. Kemudian Anda kepengen niat, wah Anda pengen mau rumah besar supaya hormat tamu, itu niatnya udah cakep, itu udah akhirat niatnya. Wah ini mau nyenengin keluarga, ini niatnya akhirat. Yang nggak boleh sedih. Orang-orang jadi kayaknya itu nelang sawat gitu, hati-hati, ya Allah, gitu, nelang sawat, kan ada orang gitu ya, melamun aja gitu, nggak jalan sempoyongan gitu, iya gitu, mana gitu kan, ya kita paham kan, itu jelek banget kata Sayyidina Umar. Jadi itu ciri orang cinta dunia, dia sedih kalau nggak ada, dan itu yang membuat Anda menjadi sering bingung.
Makanya orang yang begitu punya duit juga salah, nggak punya duit apa lagi? Ya enggak? Punya duitnya salah dia itu, punya duit aja salah, duit gorengnya. Ini jadi kagak akhirnya. Kenapa? Emang karena dirinya ada penyakit itu, namanya hubud dunia. Dan nggak bakal ada nadroh dari Allah Ta'ala kalau hati anda dan ada hubud dunia, nggak dapat nadroh, nggak dapat nadroh. Wali aja nggak mau ketemu, apalagi Allah Ta'ala. Wali nggak mau ketemu orang yang punya penyakit hubud. Turunannya Syekh Abu Bakar bin Salim gitu, wali besarnya. Orang mau datang ke dia, Ani nggak mau ketemu dia. Tamu-tamu tuh, kalau dia mau ketemu Ani, suruh kumpulin duit yang banyak. Ani mau nemuin baru. Khodamnya kan, pembantunya bingung. Habib maksudnya apa ini? Ente mau ketemu Habib, boleh katanya. Daftarnya sekian-sekian. Kayak ente daftar kuliah kita pakai mahal juga gitu kan, sekolah gitu, mahal kan, mahal nggak? Daftar ngaji. Ada hitungannya kan. Nah ini Habib bilang kalau dia mau ketemu aneh bayar mahal. Nggak mau aneh kalau nggak dibayar mahal. Pembantunya bingung. Akhirnya lama-lama udah secara kabar nih Habib mata duitan gitu. Akhirnya dia cari-cari, karena nggak mungkin sekelas beliau mata duitan. Wali masa ada mata duitan? Nggak mungkin jadi wali kan. Ini Habib, kenapa anda bilang begitu? Saya kepengen mengeluarkan penyakit dalam diri mereka yang namanya hubud dunya. Sebab orang cara ngobatin hubud dunya adalah melepaskannya gitu kan. Sama kayak dulu anda demen buat menjadi perempuan, nggak dapat anda kejar, maka relakanlah. Ya nggak? Relakanlah saudara. Nah duit diminta sama Habib, Mbak ente mau ketemu aneh, bayar 5 juta. Bayar 5 juta baru ketemu. Dan dia itu kan perjuangannya berat gak tuh? Berat, ngerorot 5 juta baru ketemu orang, Masya Allah. Kecuali ente ngundang omak, nggak makin dirorot itu mah. Sebab ada hubud dunia di situ. Ente ngundang artis, nggak makin ente cerita-cerita begitu lah, nggak bakalan. Bangga malah ente keluar duit sebanyak. Tapi ente ngundang Ustadz Mahmud, ada nggak rasa begitu? Nggak ada ke situ, nggak ada. Dan itu memang nggak layak. Nah itu apa? Hubud dunia. Ada penyakit namanya, maka ingin dilepaskan. Karena caranya ya melepaskannya, merelakan. Aduh, gua perlu duit banyak begitu sama dia. Itulah perjuangan. Itulah perjuangan. Nah ini yang harus kita cermati dengan bagus, dengan baik. Nah ini kemudian yang membuat hati kita menjadi gelap, hidup kita pun bingung. Ini penyakit orang sekarang semuanya begitu. Ya gak? Kecuali mereka yang dapat cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah beri kita, hati kita ada cahayanya. Mudah-mudahan nggak ada hubud dunia. Yang ada banyak dunia. Nggak mungkin orang hubud dunia bisa masuk surga, juga nggak bakalan. Na'udzubillah. Kemudian wal huznu fil umuril muta'alliqati bil akhirah, dan dia sedih pada urusan-urusan yang berkaitan dengan akhirat. Sora maka judul itu munawwiran lil qalbi, memberikan cahaya pada hati. Dia orang-orang ngaji gitu, sedih dia nggak bisa ngaji. Aduh, aneh nggak bisa ngaji, sedih rasanya gitu. Ada orang udah sholat berjamaahnya rajin, dia nggak dia sedih. Itu yang membuat hati dia bercahaya. Pernah sedih begitu? Hah? Aduh, ada nggak bisa ngaji, tapi nggak ngomong sama orang nggak gitu, nggak, karena nggak bisa didramatisir kan? Ini masang status, sedih banget ada nggak bisa ngaji gitu. Dalam hatinya emang gue kagak pengen ngaji datang gitu kan? Aduh. Jadi nggak bisa didramatisir karena rasa hati itu nggak bisa dramatisir. Kita yang tahu kan. Maka ketika hati anda berduka, sedih karena tidak bisa beramal saleh tentang urusan yang berkaitan dengan akhirat, maka itu akan memberi cahaya. Itu yang akan memberi petunjuk dalam diri anda. Anda nggak bakal bingung.
bagaimana mengelola hidup, bagaimana mengelola anak. Karena kan sekarang pada bingung semua. Iya nggak? Orang sekarang bingung semua penyakitnya. Walaupun dia bisa makan nggak dia? Dia bisa makan. Maka di sini ada doa dari Syekh, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina gitu. Ini doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia sebesar-besar sedih kami dan jangan jadikan dunia tujuan akhir kami, tujuan ilmu kami. Jangan. Jadi Nabi minta doa begitu. Nabi minta doa begitu sama Allah, ya Allah, la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna wala yakhafuka. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang kalau urusan dunia gede mat dukanya gitu. Nah, Nabi minta, ya Allah, jangan jadikan dunia seberat-beratnya rasa duka kami. Nabi padahal kan sehari makan sehari enggak kan? Ya, riwayatnya masyhur. Nabi sehari makan sekali enggak. Kita ditanya, kenapa ya Rasulullah? Supaya aku bisa bersyukur ketika aku makan dan bisa bersabar ketika enggak makan. Padahal hartanya ada banyak, gunung-gunung aja mau jadi emas, tapi Rasulullah mikirin siapa? Mikirin umatnya yang susah-susah. Kalau ente susah, maka Rasulullah lebih susah lagi. Nanti masih bisa makan kan? Masih enggak? Sehari berapa kali? Tapi masih bingungnya kan? Iya, mau ada dunia itu penyakitnya udah ketahuan kan? Nggak diobatin doang, tinggal diapain? Apa obatnya? Relakanlah, lepaskanlah. Sebab kalau cinta itu terus bersama Anda nggak bisa naik derajat, nggak bisa. Kemudian dikatakan lagi, "Man kana wal maqalatu sadisatu," dan maqalah yang ke-6. Ini kita rada maraton. An Ali radhiyallahu anhu, riwayatnya dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi ini maqalah Sayyidina Ali atau asar Sayyidina Ali. Tadi Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Man kana fi talabil ilmi, maka bermula siapa saja yang adalah ia di dalam mencari ilmu. Kanatil jannatu, adalah surga, fi talabihi, di dalam pencariannya. Kata Sayyidina Ali, orang kalau nyari ilmu sejatinya dia nyari surga. Wa man kana fi talabil ma'siyati, dan siapa saja yang mencari maksiat, kanatin naru fi talabihi, adalah neraka dalam pencariannya. Maksudnya apa kata Syekh? Ay man istaghala fi ilmin nafi', siapa orang yang sibuk di dalam mencari ilmu yang manfaat. Apa itu ilmu yang manfaat? Alladzi la yajuzu lil baligil aqili, yang tidak boleh bagi seorang yang sudah balik dan berakal, jahluhu, tidak tahu. Enggak boleh enggak tahu sama orang yang sudah balik dan berakal. Dia waya gini kagak tahu Tuhannya, enggak kenal Allah Subhanahu, enggak tahu cara bagaimana sholat yang benar, enggak tahu bagaimana baca Quran yang benar, enggak tahu bagaimana cara beradab dalam rumah tangga, enggak tahu cara bergaul pun enggak tahu apa-apa. Karena itu wajib buat dia, karena itu sehari-hari. Enggak tahu kalau dia pedagang, enggak tahu mana yang halal, mana yang haram. Kalau dia kerja juga enggak tahu, atau pura-pura enggak tahu. Maka orang yang sibuk mencari ilmu yang nafi', yang dengannya ingat akhirat, ingat kepada Allah itu, maka sejatinya dia sedang menuju atau mencari surga. Kata Sayyidina Ali, aneh mau matinya masuk surga deh, tapi ngaji nggak mau. Bohong itu, bohong. Pengen surga tapi nggak mau ngaji, itu bohong. Sebab kata Sayyidina Ali, orang kalau yang nyari surga pasti nyari ilmu. Karena surga barang mahal, bang. Surga barang mahal. Maka dia kudu nyari ilmu, nggak bisa dicari tanpa ada ilmu. Kemudian kata Sayyidina Ali, wa man kana muridan bil maksiat, dan siapa orang yang adalah maunya cuma maksiat, pengennya cuma
maksiat, muridan lil maksiati, pengennya maksiat mulu. Kalau dalam dia punya waktu-waktu khusus tuh, ya, terutama lagi sendirian, maksiat mulu dia kerjaan. Itu yang ditukangin sama dia, itu yang dirawatin. Karena fil haqiqati adalah dalam hakikatnya taliban linnar, dia sedang menuju neraka. Ya Allah, kita bisa kemana ya? Jadi orang yang masih nukangin maksiat aja, sejatinya dia sedang apa? Menuju neraka. Kemudian dia katakan lagi wali sukhtillahi ta'ala, dan itu orang sedang mencari murkanya Allah Ta'ala. Sebab ente nggak bisa mendekat kepada Allah kecuali dengan agama, nggak bisa pakai pemikiran ente, nggak bisa pakai logika anda. Wah, ini mau jadi selamat, maka jalannya agama, jalannya adalah agama. Dan cara mendekat kepada Allah pakai ilmu, pakai apa? Ilmu, karena perintahnya kudu dilaksanain. Ente mau deket bos nih, menjalin hubungan sama bos pakai apa? Caranya? Ente mau kasih duit, banyakkan duit dia, ya nggak? Ente mau puji-puji, udah bosen dipuji orang dia. Deket sama dia mau gimana caranya? Nurut kan? Perintahnya ente nurut, dia deket lama-lama nih ente. Wah, sekarang bagaimana dengan Allah Ta'ala? Dan dia punya perintah kepada anda, dan selama ini anda tidak pernah ngeh gitu sama perintahnya. Maka menjalin itu harus dengan perintahnya, dan perintah itu adalah agama di dalamnya, dan nggak bisa kita laksanakan tanpa ada ilmu. Kan itu Sayyidina Ali bilang, kalau orang nyari ilmu sejatinya dia sedang nyari surga. Sama kayak dia neraka, dia ya, kalau dia masih nukangin maksiat, dia sedang apa? Nyari apa? Neraka, ngundang murkanya Allah. Dari Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Ma'asallaha karimun, tidak bakalan bermaksiat kepada Allah orang mulia. Jadi ciri orang mulia itu orang yang enggak mau maksiat. Siapa karim? Ay hamidul fi'al, orang yang terpuji perbuatannya. Wa huwa man yukrimu nafsahu bittaqwa, orang yang memuliakan dirinya dengan ketakwaan. Wa bil ihtirasi 'anil ma'asi, dan orang yang waspada daripada kemaksiatan. Wala athara dunya, dan tidak akan mengutamakan dunia. Ayla gaddamaha, tidak mengutamakan dunia. Wala fadlaha, dan tidak menjadikan dunia sesuatu yang paling utama. La alal akhirati, di atas akhirat. Siapa? Hakimun, orang yang bijak. Jadi ciri orang mulia adalah mereka yang tidak mendurhakai Allah. Ciri orang bijak itu orang yang tidak mengutamakan dunia. Siapa bijak? Ay musibu fi af'alihi, orang yang selalu benar perbuatannya. Wa huwa, dan dia man yamna'u nafsahu, orang yang mencegah dirinya min muhalabati aqlihi salim, daripada yang menyalahi tabiatnya yang baik, fitrahnya. Sebab sejatinya orang yang tidak bijak adalah orang yang menyalahi hatinya sendiri, gitu kan? Maka kata Yahya bin Mu'adz, enggak bakalan durhaka sama Allah kalau dia orang mulia, dan enggak bakalan dia memilih dunia di atas akhirat kalau dia bijak. Wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi